Baiklah, saya Monica Nancy Nurjana, NIM 1825045, ingin menyampaikan materi mata kuliah metodologi penelitian dari pertemuan ke-12 sampai pertemuan ke-15. Baiklah, saya akan masuk pada materi pertemuan yang ke-12, yaitu tentang teori dan pengembangan kerangka pemikiran. Pertama, pengertian teori. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Teori dibagi menjadi 3, yaitu teori yang deduktif, yang merupakan teori yang memberikan keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pemikiran secara spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif, merupakan cara menerangkan dari data ke arah teori. Yang ketiga, teori yang fungsional, merupakan dampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, atau data mempengaruhi pembentukan teori, dan pembentukan teori akan kembali mempengaruhi data. Fungsi teori. Fungsi teori terbagi menjadi 3, yaitu menjelaskan atau explanation, meramalkan prediction, pengendalian atau kontrol suatu gejala. Tingkatan dan fokus teori. Tingkatan teori terdiri dari mikro, meso, dan makro. Sedangkan fokus teori terdiri dari teori substantif, teori formal, dan middle range teori. Kegunaan teori dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus jelas karena teori di sini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Teori yang digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup antara konstruk variabel yang akan diteliti, untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Langkah-langkah pendeskripsian teori. Langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian teori ada 6, yaitu pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Kedua, cari sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel diteliti. Ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, kemudian bandingkan antara sumber dengan sumber yang lain, dan pilihlah definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber yang akan dibaca. Keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri, dan cantumkan juga sumber-sumber bacaan yang akan dikutip. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pengertian data dan jenis data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan. Jenis data terdiri atas 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Contohnya, pelayanan transportasi umum yang buruk memicu kemacetan di ibu kota. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka.
Contohnya, jumlah mahasiswa di SMA Negeri 5 di ujung tahun ajaran 2018-2019 berjumlah sebanyak 500 siswa, yang terdiri dari 300 siswa laki-laki dan 200 siswi. Jenis data menurut cara memperolehnya. Ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek-objek penelitian oleh peneliti, baik secara perorangan maupun organisasi. Contohnya hasil observasi, misalkan Kabupaten Tulung Agung memiliki produksi jagung hingga 25 ton per tahunnya. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Penelitian mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya, menurut UNESCO pada tahun 2015, Indonesia hanya mencapai 10% jumlah pengusaha dari keseluruhan penduduknya. Jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Ada dua, yaitu data cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik tertentu. Macam-macam data berdasarkan sumber data. Ada dua, yaitu data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Yang kedua, data eksternal, data yang menggambarkan situasi secara kondisi yang ada di luar organisasi. Pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh subjek dan objek penelitian dengan karakteristik tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi. Contohnya, penelitian tentang motivasi peserta senam Zumba di Sanggar Batita, di mana populasinya adalah peserta senam yang berjumlah 100 orang dan beberapa orang bisa dijadikan sebagai sampel untuk melakukan penelitian tersebut. Baiklah, saya akan masuk pada materi pertemuan ke-13, yaitu tentang penyusunan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Ciri instrumen yang baik adalah valid atau validitas, reliabel atau reliabilitas, sensitif, objektivitas tinggi, visibilitas yang baik. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas rupa. Yang kedua, validitas isi, validitas konstruk, validitas kriteria, validitas eksternal, validitas prediktif. Motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah kesungguhan atau daya dorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya, maupun yang dibuat atau yang diraih orang lain. Adapun contoh-contoh instrumen penelitian yaitu: pertama, kuesioner atau angket. Pada umumnya digunakan sebagai instrumen penelitian, survei atau riset yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, buku catatan atau buku harian. Peneliti sebaiknya memiliki buku catatan penelitian atau buku harian untuk menuliskan apa yang menarik dan berhubungan dengan fokus penelitian. Proses penelitian berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Buku catatan berguna untuk mendokumentasikan momentum penting yang tidak kita tahu kapan datangnya. Ketiga, alat rekam. Alat rekam bisa terdiri dari kamera, video, atau perekam suara sebagai instrumen penelitian. Alat rekam dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
Keempat, peneliti. Sebagai contoh, peneliti tentang perkembangan komunitas urban farming di Indonesia. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para pegiat urban farming dan menemukan bahwa mereka ikut dalam komunitas tersebut. Baiklah, saya akan masuk pada materi pertemuan yang ke-14, yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas menurut Aswar tahun 2000, yaitu validitas diartikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas terbagi menjadi dua, yaitu pertama, validitas eksternal. Bila data yang dicapai dapat digeneralisasikan ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Misalnya, pemilihan sampel yang tidak biasa, jumlah sampel besar, melibatkan banyak situasi, dan periode waktu yang relatif panjang. Yang kedua, validitas internal. Validitas yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian sudah menggunakan konsep yang seharusnya atau actually. Adapun macam-macam validitas internal yaitu content validity, criterion atau relate validity, dan construct validity. Validitas internal biasanya membantu mengatasi kelemahan validitas eksternal. Reliabilitas, ukuran yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengukur kebaikan atau goodness dari suatu pengukur. Dengan demikian, reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, yang mana kepercayaan itu dalam bentuk keandalan instrumen, yaitu konsistensi hasil dari waktu ke waktu jika suatu instrumen dapat digunakan pada subjek. Stabilitas. Stabilitas ada dua teknik, yaitu teknik paralel dan teknik ulang. Teknik paralel adalah membagikan kuesioner kepada responden yang intinya sama akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Teknik ulang adalah membagi kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda. Baiklah, saya akan masuk kepada materi pertemuan ke-15, yaitu tentang teknik pengolahan, penyajian, dan analisis data. Teknik pengolahan data. Pengolahan data adalah proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Data mentah yang dimaksud adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Pengolahan data secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pengolahan data secara manual, yaitu dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak, memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya, seorang karyawan yang bekerja dengan menggunakan mesin cetak kolom. Yang kedua, pengolahan data secara elektronik, yaitu memerlukan bantuan komputer untuk meminimalisir tingkat kesalahan, memerlukan adanya program yang sesuai dengan kebutuhan, serta dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Contohnya, sistem pengolahan data penjualan. Penyajian data. Bentuk penyajian data ada dua, yaitu tabel dan grafik. Tabel adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Contohnya, jumlah mata kuliah menurut kelas dan jumlah yang akan dipilih. Sedangkan grafik adalah gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka ataupun simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat.
Jenis data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik adalah cross-section data, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Sedangkan data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Bentuk tabel ada 3, yaitu pertama, tabel satu arah atau one-way table, yang hanya memuat keterangan satu hal atau satu karakteristik saja. Misalkan data personalia, yaitu jumlah berdasarkan pendidikan, masa kerja, umur, dan golongan. Tabel dua arah atau two-way table, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik, misalkan data personalia menurut masa kerja dan pendidikan, masa kerja, dan golongan. Ketiga, tabel tiga arah atau three-way table. Tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik. Misalkan data personalia menurut masa kerja, pendidikan, dan golongan, masa kerja, umur, serta golongan. Analisa data. Langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif. Yang pertama, data coding adalah proses penyusunan secara sistematis data mentah atau yang terdapat dalam kuesioner ke dalam mesin pengolah data semisal SPSS. Data coding digunakan sebagai dasar dalam pembuatan buku coding atau coding book. Yang kedua, data entering, yaitu kegiatan memindahkan data yang telah diubah menjadi kode atau data coding ke dalam mesin pengolah data, kemudian dipindahkan ke dalam program pengolah data seperti SPSS, Minitab, dan SAS. Ketiga, data cleaning, kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolah data sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data cleaning ini harus dilakukan dengan teliti agar datanya dapat diolah dengan mesin pengolah data sehingga menghasilkan data yang valid. Yang keempat, data output. Yang kelima, data analyzing, pengumpulan data dan analisis kualitatif. Penelitian lapangan disebut juga etnografi atau observasi partisipatif. Peneliti secara langsung mengobservasi dan berpartisipasi dalam setting sosial skala kecil dalam suatu waktu tertentu dan dalam budaya setempat peneliti. Interaksi dengan real people dalam situasi yang natural. Ada dua perluasan dari penelitian lapangan. Yang pertama, etnografi berasal dari antropologi budaya yang menggambarkan budaya dan memahami cara hidup lain dari sudut pandang orang setempat. Yang kedua, metodologi, yaitu mempelajari common sense dengan menganalisis bahasa termasuk tanda jeda dan konteks bicara, melibatkan analisis yang detail, contohnya transkrip dari percakapan pendek dan video tape dari interaksi sosial. Historical comparative research cocok digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana perubahan besar terjadi dalam masyarakat, hal mendasar apa yang umum terjadi pada kebanyakan masyarakat, mengapa perjanjian sosial berbentuk tertentu dalam suatu masyarakat tetapi tidak dalam masyarakat lain. Tipe-tipe bukti historis. Yang pertama, sumber primer, seperti surat, diari, surat kabar, film, novel, potongan kain, foto, dan lain-lain dari mereka yang hidup di masa lalu. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu tulisan dari sejarawan yang telah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari sumber primer. Running records atau
seperti file atau dokumen statistik yang dibuat oleh organisasi tertentu. Yang keempat, recollection atau kata-kata atau berupa kata-kata atau tulisan seseorang tentang masa lalunya atau pengalaman yang didasarkan pada ingatan seseorang.